Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan membahas apakah pemasangan PLTS tanpa izin PLN akan didenda. Lalu pemasangan sistem PLTS yang seperti apa sih yang didenda PLN tersebut? Apakah sistem off-grid yang terpisah dengan PLN juga membutuhkan izin dan akan didenda jika tidak izin? Dan jika pemasangan kabel PLTS terpisah dengan kabel dari PLN, apakah juga akan diperiksa oleh PLN? Sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa untuk di-like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di-subscribe dahulu. Oke sahabat, sebenarnya untuk PLTS yang harus izin dengan PLN tersebut adalah PLTS on-grid. Jadi untuk PLTS on-grid ini ada kemungkinan untuk listriknya ekspor keluar dari kWh meter. Jadi setiap listrik PLTS yang diekspor ke kWh listrik PLN maka akan menyebabkan tulisan periksa. Nah, tulisan periksa ini akan menimbulkan pertanyaan jika didatangi oleh petugas PLN. Ada kemungkinan juga jika ketahuan akan didenda oleh PLN. Nah, sebenarnya untuk sistem PLTS on-grid ini sudah bisa bekerja sama dengan PLN. Jadi, jika sahabat ingin memasang PLTS secara on-grid, bisa langsung menghubungi PLN, nantinya akan dipasang kWh yang berbeda. Untuk PLTS on-grid yang sudah izin ke PLN nantinya akan dipasang kWh khusus yang bisa ekspor PLTS dan juga bisa impor listrik dari PLN. Dan PLTS on-grid yang sudah izin dari PLN ini sebenarnya sedikit menguntungkan bagi kita. Jadi sistem PLTS on-grid ini tidak membutuhkan baterai untuk mengoperasikan sistem PLTS. Kita hanya membutuhkan suplai dari PLN untuk men-trigger listrik PLTS kita. Namun sedikit kerugiannya, jika listrik PLN mati, maka untuk sistem PLTS kita juga akan mati. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk sistem PLTS on-grid yang sudah izin dengan PLN. Kemudian jika kita memasang PLTS off-grid ataupun hybrid, apakah juga perlu izin ke PLN? Tentunya untuk PLTS off-grid tidak membutuhkan izin ke PLN. Karena untuk sistem PLTS off-grid ini sama halnya kita membeli genset. Namun perlu diingat ketika kita menggunakan sistem PLTS off-grid dengan jaringan kabel yang sama, kita harus memutus kedua kabel dari kabel kWh meter yang dipasang PLN. Jadi untuk kabelnya benar-benar tidak terhubung dua-duanya. Jika masih terhubung salah satu kabel, ada kemungkinan nantinya akan ada sedikit arus yang masuk ke kWh meter. Dan ini ada kemungkinan akan menimbulkan tulisan periksa di kWh meter. Nah, apakah memasang sistem PLTS off-grid yang terpisah dengan kabel PLN ini nantinya akan diperiksa juga? Jawabannya iya, karena biasanya PLN menghitung penggunaan listrik rata-rata kita per bulannya. Setelah terdeteksi penggunaan listrik kita menurun beberapa bulan, nantinya petugas PLN akan datang memeriksa. Namun sahabat jangan khawatir ketika petugas PLN tersebut datang. Sahabat tinggal menjelaskan bahwa penyebab turunnya penggunaan listrik tersebut dikarenakan menggunakan PLTS off-grid. Sahabat tinggal kasih tahu untuk kabel-kabel yang sahabat gunakan tidak terhubung secara langsung dengan kabel PLN. Nah, biasanya setelah benar memastikan untuk kabel-kabel yang dipasang tidak terhubung ke kabel PLN, maka untuk petugas tersebut memaklumi dan membolehkan untuk pemasangan sistem PLTS secara off-grid. Dan kurang lebihnya hanya ini yang bisa saya sampaikan, karena saya sendiri memang menggunakan sistem PLTS yang tidak terhubung ke PLN. Untuk di tempat saya, memang untuk PLN tidak terjangkau sampai rumah saya. Dan jika penjelasan saya ini masih kurang detail,
nanti akan saya sertakan beberapa video yang memang sudah membuktikan apakah PLTS off-grid itu didenda atau tidak. Oke sahabat, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika masih kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, silahkan cek di pin komentar saya dan juga di deskripsi video. Untuk di deskripsi video, saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya. Di sana sahabat bisa melihat beberapa rekomendasi komponen PLTS yang mungkin sahabat butuhkan. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.